Kekeliruan yang lebih fatal daripada yang telah saya sebutkan tersebut adalah yang sering dinukil oleh para mufasir ketika menafsirkan ayat berikut. Apakah anda tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 7. Mereka menafsirkan kata Iram sebagai nama sebuah kota yang sifatnya memiliki tiang-tiang. Mereka menceritakan, Ad bin Ush bin Iram mempunyai dua anak yang masing-masing bernama Syadid dan Syadad. Keduanya menjadi raja setelahnya. Lalu Syadid meninggal sehingga kekuasaan hanya berada di tangan Syadad. Raja-raja kecil juga tunduk kepadanya. Suatu ketika, ia mendengar cerita tentang surga. Lalu ia bertekad, sungguh, aku akan membangun sepertinya. Maka ia pun membangun kota Iram di padang Sahara Aden selama 300 tahun. Umurnya sendiri mencapai 900 tahun. Kota yang ia bangun ini sangat besar. Istana-istananya terbuat dari emas dan tiang-tiangnya terbuat dari zabarjad dan yakut. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman dan sungai-sungai yang mengalir. Setelah pembangunannya selesai, ia pindah ke kota tersebut bersama keluarga kerajaan. Ketika perjalanannya menuju kota Iram kurang sehari semalam lagi, Allah mengirim suara yang mengguntur dari langit hingga membinasakan mereka secara keseluruhan. Kisah tersebut disebutkan oleh At-Tabari, As-Sa'alibi, Az-Zamakhsyari dan para mufasir ahli tafsir lainnya. Mereka mengisahkan bahawa suatu saat Abdullah bin Kilabah keluar mencari untanya. Tiba-tiba ia sampai di kota tersebut. Ia lantas membawa harta yang sanggup ia bawa dari kota itu. Berita tentang hal ini pun sampai kepada Muawiyah. Karena itu, ia diminta untuk menghadap kepadanya dan bercerita tentang kisahnya. Muawiyah lantas mencari Ka'ab al-Ahbar dan menanyainya tentang hal itu. Ka'ab al-Ahbar menjawab, tempat tersebut adalah kota Iram yang memiliki tiang-tiang. Kota ini akan dimasuki oleh salah seorang Muslim yang berkulit kuning kemerahan, pendek perawakannya, di alisnya dan di lehernya terdapat tahi lalat. Ia pergi untuk mencari untanya. Kemudian Ka'ab al-Ahbar menoleh dan ia melihat Ibnu Kilabah, lalu berkata, demi Allah, inilah orangnya. Kota tersebut tidak pernah disebutkan berita mulai saat itu di mana-mana. Padang Sahara Aden yang mereka sangka bahawa di situ kota Iram dibangun, berada di tengah negeri Yaman. Sementara peradaban Yaman terus berkembang dari masa ke masa. Para penunjuk jalan pun sering mengisahkan jalan-jalan Yaman dari segala arah. Walaupun demikian, tidak terdapat berita tentang kota Iram tersebut dan tidak ada pakar sejarah manapun yang pernah menyebutkannya. Seandainya mereka mengatakan bahawa kota tersebut telah lenyap bekas-bekasnya, maka hal itu masih bisa diterima. Namun mereka mengatakan secara jelas bahawa kota tersebut masih ada. Sebagian mereka mengatakan bahawa kota tersebut adalah kota Damaskus berdasarkan pertimbangan bahawa kaum Ad pernah menguasainya. Kekeliruan yang keterlaluan telah menghantarkan sebagian mereka untuk mengatakan bahawa kota Iram sebenarnya ada, tetapi ia tidak dapat dilihat oleh kasat mata atau mata biasa. Bahawa yang bisa melihatnya hanya orang yang ahli latihan spiritual dan ahli sihir. Semua itu adalah perkataan-perkataan yang lebih mirip dengan hurafat, yang membuat para mufasir menyebutkan kisah-kisah tersebut adalah tuntutan masalah i'rab lafaz Zat al-Imad sebagai sifat dari kata Iram. Mereka mengartikan kata al-Imad dengan tiang-tiang sehingga mereka berkesimpulan bahawa Iram adalah bangunan. Mereka menguatkan penafsiran tersebut dengan bacaan Ibnu Az-Zubair Adu Iram dalam bentuk idhafah sehingga kata Ad tidak ditanwin. Kemudian mereka mengambil kisah-kisah tersebut yang lebih serupa dengan dongeng yang masuk dalam kategori cerita Homer. Yang dimaksud dengan kata Al-Imad adalah pasak-pasak tenda. Jika yang dimaksudkan adalah tiang-tiang bangunan, maka tidak ada sesuatu yang khusus atau istimewa kerana maknanya berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki tempat tinggal berupa bangunan-bangunan yang memiliki tiang-tiang.
Mereka pun terkenal mempunyai fisik yang kuat dan rumah-rumah yang berbeza karakternya daripada kota-kota lainnya. Jika mengikuti bacaan Ibnu Az-Zubair, berarti pengaitan kelompok kepada kabilah, seperti ketika anda katakan, Quraisy Kinana, Ilyas Mudha dan Rabiah Nizar. Maka apa perlunya mendatangkan arti yang terlalu jauh dengan kisah-kisah serupa dengan dongeng di mana kitabullah wajib disucikan darinya. Di antara kisah-kisah yang palsu adalah apa yang telah dinukil oleh para sejarawan tanpa terkecuali tentang sebab tragedi Baramikah. Mereka menyebutkan bahawa sebabnya muncul dari Al-Abbasah saudara perempuan Al-Rashid bersama budaknya Jafar bin Yahya bin Khalid. Sebab Al-Rashid sayang terhadap keduanya, lalu keduanya kecanduan dengan hama. Maka Al-Rashid mengizinkan keduanya untuk melakukan akad nikah dengan syarat tidak boleh berduaan agar keduanya tetap bisa berkumpul dalam majlisnya. Namun, Al-Abbasah membuat tipu daya terhadapnya agar dapat berduaan dengan budaknya tersebut kerana didorong oleh rasa cinta yang membara terhadapnya. Akhirnya usahanya berhasil dan ia pun melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk sebagaimana yang mereka katakan. Akibat dari hubungan tersebut Al-Abbasah lantas hamil. Setelah mendapat laporan mengenai kejadian itu, Al-Rashid sangat marah. Sungguh kisah tersebut jauh dari martabat Al-Abbasah dalam agamanya, keluarganya dan kemuliaannya. Selain itu, ia adalah cucu Abdullah bin Abbas yang hanya berjarak 4 keturunan. Keempat keturunan itu pun adalah para pemimpin agama. Al-Abbasah adalah puteri dari Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Abi Jafar Al-Mansur bin Muhammad Al-Sajjad bin Ali Abu Al-Khulafa bin Abdullah bin Abbas paman Nabi. Ia adalah puteri seorang khalifah dan saudara perempuan khalifah yang menguasai wilayah kerajaan yang sangat besar, kekhalifahan Nabi, keturunan orang-orang yang telah menjadi sahabat Nabi, para penegak agama, para pembawa cahaya wahyu, dan tempat turunnya para malaikat dari segala arah. Ia adalah orang yang dekat dengan Arab tradisional yang bersahaja, dan jauh dari kebiasaan-kebiasaan berlebih-lebihan atau perilaku-perilaku keji. Di manakah harga diri dan kehormatan dicari jika karakter mulia itu tak lagi ia miliki? Di manakah kesucian dan kecerdasan jika keduanya hilang dari rumahnya? Atau bagaimana ia mencampuri nasabnya dengan Jafar bin Yahya dan mengotori kemuliaan nasab Arabnya dengan salah seorang budak dari non-Arab? Bagaimana mungkin seorang Khalifah Al-Rashid dijadikan besan untuk seorang budak non-Arab, padahal ia memiliki cita-cita yang tinggi dan nenek moyang yang besar dan terhormat? Jika orang mahu berfikir tentang hal itu secara objektif dan membandingkan Al-Abbasah dengan puteri salah seorang raja pada zamannya, maka ia akan menganggap raja tersebut tidak mahu menikahkan puterinya dengan salah seorang budaknya. Jika ini diingkari dan didustakan, di manakah derajat Al-Abbasah dan Al-Rashid di mata manusia? Yang sebenarnya terjadi adalah bahawa tragedi Baramikah disebabkan kesewenang-wenangan mereka terhadap kerajaan dan keserakahan mereka dalam memonopoli hasil pajak. Bahkan ketika Khalifah Harun al-Rashid sendiri meminta sedikit harta, permintaan itu tak terpenuhi. Mereka malah semakin mendominasinya dan mencampuri urusan kesultanannya. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak mengambil kebijakan dalam masalah-masalah kekuasaan. Akibatnya, pengaruh-pengaruh mereka semakin meluas. Mereka mendominasi pos-pos jabatan kerajaan dengan keturunan mereka. Bahkan mereka juga merebutnya dari golongan keluarga lain. Mereka menguasai kementerian, kesekretariatan, kepemimpinan, pertahanan, peralatan perang, dan bidang tulis-menulis. Dikatakan bahawa dalam istana Al-Rashid terdapat 25 pemimpin yang berasal dari keturunan Yahya bin Khalid. Mereka adalah para pemegang jabatan militer atau mahupun sipil. Mereka selalu berusaha menyulitkan orang-orang penting kerajaan dan mengusir mereka keluar kerana kedudukan ayah mereka, Yahya bin Khalid, yang dijadikan pangeran dan wakil oleh Harun al-Rashid hingga sangat mendominasi khalifah. Yahya bin Khalid biasa memanggil Harun al-Rashid dengan, "Wahai ayah."
Karena itu, keluarga Barmaki mendapat perhatian lebih dari para penguasa. Kemasyhuran mereka kian membesar, dan jabatan kekuasaan pun berpihak dengan mudah kepada mereka. Mereka mendapat perhatian dari berbagai pihak. Budak-budak tunduk kepada mereka. Cita-cita tertuju kepada mereka. Hadiah raja-raja dari berbagai penjuru tertuju kepada mereka. Harta-harta pajak dan pungutan dari rakyat melimpah ke gudang-gudang mereka. Mereka memberikan pemberian berlimpah kepada teman-teman dan orang-orang penting dari kerabat mereka. Mereka menolong orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Mereka mendapat sanjungan yang tidak diperoleh oleh khalifah mereka. Mereka membuat tradisi pemberian hadiah-hadiah kepada para pencari kebaikan dan menjalin hubungan-hubungan dengan mereka. Mereka menguasai kota-kota, desa-desa dan seluruh daerah kekuasaan hingga mereka menyebabkan kesedihan teman-teman dekat, membuat dengki orang-orang tertentu, dan membuat marah para pemegang jabatan kekuasaan. Maka persaingan-persaingan dan kedengkian-kedengkian tak dapat dihindarkan lagi. Kedudukan mereka di kursi-kursi kekuasaan mulai terganggu oleh fitnah-fitnah terhadap mereka. Bahkan Bani Kathafah yang masih terbilang paman-paman Jafar termasuk orang-orang yang paling besar andilnya dalam memfitnah keluarga Barmaki tanpa sedikit pun belas kasih terhadap mereka. Hal itu terjadi seiring dengan tumbuhnya kedengkian, kecemburuan, dan kesombongan terhadap mereka. Bentuk-bentuk kedengkian tersebut dimunculkan oleh orang-orang kecil kepercayaan kerajaan. Hal ini berakibat pada menjerumuskan mereka ke dalam perlawanan-perlawanan besar terhadap kerajaan. Seperti kisah mereka yang berkaitan dengan Yahya bin Abdullah bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, saudara Muhammad Al-Mahdi yang mendapat julukan An-Nafs Al-Zakiyah, jiwa yang suci, yang telah melancarkan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mansur. Yahya ini adalah orang yang diminta turun oleh Al-Fadal bin Yahya dari negeri Dailam atas amanah dari Khalifah Ar-Rashid. At-Tabari menyebutkan bahawa Khalifah Ar-Rashid menyerahkan dana sebesar 1 juta dirham kepada mereka untuk masalah ini. Kemudian Ar-Rashid menyerahkan Yahya bin Abdullah kepada Jafar untuk ditahan di rumahnya dan di bawah pengawasannya. Jafar menahannya dalam waktu tertentu, kemudian kedekatan posisinya dengan raja mendorongnya untuk membebaskan tawanan demi menghormati darah Ahlul Bait dalam persangkaannya. Ketika ia dihadapkan kepada Khalifah Ar-Rashid dan ditanyai tentang perbuatannya, ia menjawab, "Aku melepaskannya." Maka Ar-Rashid pura-pura tidak marah kepadanya, padahal di dalam hatinya sangat marah. Akibat tindakan cerobohnya, ia dan kaumnya dimusnahkan sehingga tiada lagi kekuasaan dan istana untuk mereka. Semuanya telah lenyap tidak seperti kemarin. Akhirnya mereka menjadi pelajaran bagi orang lain. Barang siapa yang berfikir tentang sejarah mereka, meneliti perjalanan kerajaan dan para penguasanya, maka kejadian tersebut benar-benar terwujud dengan didahului oleh sebab-sebabnya. Perhatikanlah apa yang dinukil oleh Ibnu Abdi Rabih tentang perundingan Ar-Rashid dengan paman kakeknya Daud bin Ali tentang pemusnahan keluarga Barmaki, dan apa yang telah ia sebutkan dalam bab para penyair dalam kitab Al-Iqad tentang dialog Al-Asma'i dengan Ar-Rashid dan Al-Fadal bin Yahya dalam obrolan mereka di malam hari. Dengan begitu, anda akan faham bahawa sesungguhnya yang memusnahkan mereka adalah faktor cemburu dan persaingan untuk mendominasi sang khalifah dan orang-orang bawahannya. Selain itu, musuh-musuh mereka membuat tipu daya dengan cara menyusupkan syair-syair kepada para penyanyi agar sampai ke telinga sang khalifah, lalu membangkitkan amarahnya. Syair tersebut berbunyi, "Andai Hindun memenuhi janji, lalu memuaskan diri kita dari apa yang kita temui, dan bertingkah buas walau hanya sekali, sungguh orang yang tidak bertindak buas tak berarti." Ketika Ar-Rashid mendengar syair tersebut, maka ia berkata, "Ya, demi Allah, sesungguhnya aku lemah." Kalangan yang tidak menyukai keluarga Barmaki terus menyusupkan syair-syair seperti itu,
hingga membangkitkan rasa cemburu Al-Rashid yang selama ini terpendam dan melakukan hukuman pedihnya yang tak terperikan kepada keluarga Barmaki. Kami berlindung kepada Allah dari penguasaan orang-orang dan buruknya keadaan. Adapun yang dikaitkan oleh cerita bahawa Khalifah Al-Rashid kecanduan minum arak, maka kami bersaksi kepada Allah bahawa kami tidak mengetahui keburukan padanya. Maka bagaimana dengan keteguhan Al-Rashid dalam menegakkan agama dan keadilan sebagaimana maksud didirikannya kekhalifahan? Bagaimana pulakah jika dibandingkan dengan fakta kedekatan Al-Rashid dengan para ulama dan para wali juga dialognya dengan Al-Fudail bin Iyad, Ibnu As-Samad dan Al-Umari, surat menyuratnya dengan Sufyan Ats-Tsauri, tangisannya kerana nasihat-nasihat mereka, doanya di Makkah ketika ia bertawaf, ibadahnya, kedisiplinannya dalam menjaga solat pada waktunya dan ikut melaksanakan solat subuh di awal waktu. At-Tabari dan lainnya mengisahkan bahawa setiap hari Al-Rashid menunaikan solat sunnah sebanyak 100 rakaat. 1 tahun ia berperang dan 1 tahun lagi ia melaksanakan ibadah haji. Ia pernah menegur Ibnu Abi Maryam, seorang humoris atau pelawak yang menemaninya ketika begadang. Ketika itu, Al-Rashid sedang solat dan membaca ayat, "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah anda semua akan dikembalikan." Surah Yasin ayat 22. Ibnu Abi Maryam berusaha untuk melawat dengan berceloteh, "Demi Allah, aku tidak tahu mengapa." Maka Al-Rashid tak mampu membendung keinginannya untuk terbahak-bahak. Lalu Al-Rashid menoleh kepadanya dan berkata sambil marah, "Wahai Ibnu Abi Maryam, apakah humormu juga sampai dalam solat? Jauhilah bermain-main dengan Al-Quran dan agama. Adapun selain pada keduanya, maka terserah engkau." Selain itu, ilmu dan kesahajaan masih meliputi dirinya kerana kedekatan masanya dengan para pendahulunya yang menyukai ilmu dan kesahajaan. Jeda waktu antara dirinya dan kakeknya Abu Ja'far tidaklah jauh, hanya beberapa tahun saja. Abu Ja'far adalah orang yang dekat dengan ilmu dan agama, baik sebelum menjabat khalifah maupun setelahnya. Dialah yang berkata kepada Imam Malik ketika memberi saran kepadanya untuk menyusun kitab Al-Muwatta, "Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih alim daripada diriku dan dirimu. Dan sesungguhnya aku tersibukkan dengan kekhalifahan. Maka susunlah kitab agar dimanfaatkan oleh banyak orang, di mana dalam kitab itu engkau menjauhi keringanan-keringanan Ibnu Abbas dan kesulitan-kesulitan Ibnu Umar. Hendaklah anda sungguh-sungguh mempersiapkannya untuk manusia." Dalam satu kesempatan, Imam Malik berkata, "Demi Allah, sejak hari itu, ia mengajariku untuk menulis kitab." Abu Ja'far adalah khalifah yang enggan hidup mewah sehingga ia tidak memberikan pakaian yang baru kepada keluarganya dari dana Baitul Mal. Suatu saat, Al-Mahdi putranya menemukannya sedang bersama dengan para penjahit yang sedang menambal pakaian-pakaian keluarganya yang telah sobek. Maka Al-Mahdi tidak menyetujui hal itu dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku yang akan mencukupi kebutuhan pakaian keluarga tahun ini dari hartaku sendiri." Abu Ja'far berkata, "Silahkan jika seperti itu keadaannya." Ia tidak melarangnya untuk menyuplai pakaian, namun ia tidak mengizinkannya untuk membiayai hal itu dari dana kas kaum muslimin. Bagaimana Khalifah Al-Rashid yang masanya dekat dengan Khalifah Abu Ja'far dan ayahnya serta pendidikan keluarganya seperti itu, pantas disebut kecanduan hama. Sebagai perbandingan, kalangan terhormat bangsa Arab Jahiliah yang biasa menjauhi minuman hama sudah dikenal luas. Pohon anggur bukan bagian dari tanaman mereka. Sebagian besar mereka memandang minum hama sebagai tindakan tercela. Harun Al-Rashid dan bapa kakeknya sangat teguh dalam menjauhi perkara-perkara yang tercela menurut agama dan dunia mereka serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sifat-sifat sempurna dan nilai-nilai luhur bangsa Arab. Perhatikanlah apa yang telah dinukil oleh At-Tabari dan Al-Masudi tentang kisah Dr. Jibril bin Bakhtaishu,
ketika daging ikan sedang dihidangkan kepadanya. Dr. Jibril melarangnya dan memerintahkan kepada penyedia hidangan untuk membawanya ke rumahnya. Namun, Al-Rashid mencurigai hal itu sehingga ia menyuruh pembantunya untuk menyelidiki hal itu hingga menemukan sang doktor memakan hidangan ikan tersebut. Sebagai gantinya Ibnu Bakhtaishu menyiapkan 3 potong ikan ke dalam 3 mangkok. Yang pertama ia campur dengan daging yang diberi bumbu, sayuran, bahan-bahan pendingin dan manisan. Mangkuk kedua ia aliri dengan air yang dingin, dan mangkuk yang ketiga ia beri hamam murni. Untuk mangkuk yang pertama dan yang kedua ia berkata, ini adalah makanan Amirul Mukminin, baik ikan dicampur dengan lainnya atau tidak. Dan untuk mangkuk yang ketiga ia berkata, ini adalah makanan Ibnu Bakhtaishu. Kemudian ia menyerahkannya kepada penyedia makanan. Al-Rashid merasa ditipu oleh sang doktor, maka ia memanggilnya untuk menegurnya. Sang doktor lantas menunjukkan ketiga mangkuk tersebut. Al-Rashid menemukan hidangan ikan yang dicampur dengan hama menjadi remuk dan terpisah-pisah, sedangkan ikan yang ada dalam kedua mangkuk yang lain membusuk dan berubah baunya. Akhirnya sang doktor tidak jadi dimarahi oleh Khalifah Al-Rashid. Kisah tersebut menjelaskan bahawa sifat-sifat Al-Rashid dalam menjauhi minuman hama sudah dikenal oleh orang-orang dekatnya dan para pelayan makannya. Riwayat yang dapat dipercaya menyebutkan bahawa Khalifah Harun Al-Rashid pernah memenjarakan Abu Nuwas setelah ia mengetahui Abu Nuwas ternyata sangat kecanduan dengan hama hingga Abu Nuwas bertaubat dan meninggalkannya secara total. Al-Rashid hanyalah minum perasan kurma, sebagaimana yang diperbolehkan oleh mazhab penduduk Iraq Hanafiyah. Fatwa-fatwa mereka tentang hal itu sudah terkenal. Adapun hamar yang murni, tidak patut Al-Rashid dituduh suka meminumnya. Berita-berita yang lemah tentang hal itu tidak perlu dipercaya. Al-Rashid tidak melakukan dosa-dosa besar dalam Islam. Keluarga dan nenek moyang Al-Rashid juga tidak suka bermewah-mewahan atau melakukan pemborosan dalam pakaian, perhiasan, dan segala sesuatu yang mereka pergunakan. Hal itu dikarenakan gaya hidup tradisional dan kepolosan dalam mengamalkan agama tidak mereka tinggalkan. Bagaimana mereka disangka keluar dari perkara yang diperbolehkan menuju perkara yang terlarang? Para sejarawan seperti At-Tabari, Al-Masudi dan lainnya telah bersepakat bahawa seluruh khalifah-khalifah terdahulu dari kalangan Bani Umayyah dan Bani Abbas memakai perhiasan yang ringan dari perak untuk pakaian, pedang, tali kekang dan pelana. Khalifah pertama yang memakai perhiasan emas adalah Al-Muqtaz bin Al-Mutawakkil, khalifah urutan ke-8 setelah Al-Rashid. Demikianlah kondisi mereka dalam berpakaian. Bagaimana menurut anda tentang minuman-minuman mereka? Hal itu akan menjadi lebih jelas bagi anda jika memahami karakter daulah mereka yang dimulai dari gaya-gaya tradisional dan sederhana, sebagaimana yang akan kami terangkan dalam masalah-masalah kitab pertama, insya-Allah. Sesungguhnya Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Yang serupa dengan kisah tersebut atau hampir mirip adalah apa yang dinukil oleh mereka dari para ahli sejarah secara keseluruhan tentang Yahya bin Aqsam, hakim pada pemerintahan Al-Ma'mun dan sekaligus temannya. Mereka menyebutkan bahawa ia orang yang kecanduan hama dan vanwa pada suatu malam. Ia mabuk, lalu ditidurkan di taman bunga yang wangi hingga ia tersadar. Mereka lantas mendendangkan syair Yahya bin Aqsam. Wahai tuanku dan pemimpin umat manusia, sungguh berlaku hukumnya bagi orang yang meminumiku. Aku lalai dari pelayan minum hingga membuatku, seperti yang kau lihat, hilang akal dan agama. Kondisi Ibnu Aqsam dan Al-Ma'mun dalam hal itu sama dengan kondisi Al-Rashid. Minuman mereka hanyalah perasan kurma yang tidak sampai membuat mabuk. Ini tidak diharamkan menurut mereka. Adapun bermabuk-mabukan bukanlah perilaku mereka. Pertemanannya dengan Al-Ma'mun adalah kerana ikatan agama. Telah diriwayatkan dengan jalur yang syahid bahawa Ibnu Aqsam sering tidur bersama Al-Ma'mun di rumahnya.
Dalam nukilan tentang keutamaan Al-Ma'mun dan karakternya yang baik disebutkan bahawa suatu malam Al-Ma'mun terbangun dalam keadaan haus. Dengan sangat hati-hati ia bangkit untuk mencari minuman kerana khawatir ia akan membangunkan Yahya bin Aksam. Riwayat lain yang juga syahih menyebutkan bahawa keduanya solat subuh bersama-sama. Lalu di manakah tuduhan kecanduan hama tersebut? Selain itu Yahya bin Aksam menjadi rujukan para ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ismail Al-Qadhi menyanjungnya. Imam At-Tirmidzi menggunakan riwayatnya dalam kitab Al-Jami'. Al-Mizzi menyebutkan bahawa Imam Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam kitab selain Al-Jami'. Dengan kata lain, mencelanya berarti mencela seluruh ahli hadis. Begitu juga tuduhan orang-orang gila bahawa Yahya bin Aksam bernafsu terhadap anak-anak muda. Mereka berdusta atas nama Allah dan para ulama dengan mengambil kisah-kisah palsu dari para tukang cerita, yang bisa jadi cerita tersebut adalah buatan musuh-musuhnya. Hal itu kerana kesempurnaan dan kedekatannya dengan Al-Ma'mun yang menerbitkan dengki di hati mereka. Padahal posisi keilmuan dan keagamaannya suci dari hal-hal semacam itu. Ahmad bin Hanbal pernah mendengar tuduhan orang-orang terhadap Yahya bin Aksam. Maka Ibnu Hanbal berkata, Subhanallah, Subhanallah, siapakah yang mengucapkan ini? Ia sangat mengingkari tuduhan-tuduhan tersebut. Ismail bin Al-Qadhi memujinya, lalu ia dilapori dengan cerita-cerita tersebut. Maka ia berkata, aku berlindung kepada Allah dari itu semua. Tidak mungkin hilang keadilan orang sepertinya kerana pendustaan orang durjana dan pendengki. Ia juga berkata, Yahya bin Aksam adalah orang yang membersihkan diri kepada Allah dari sesuatu yang dituduhkan kepadanya tentang masalah anak-anak muda. Sungguh, aku telah mengetahui rahsia-rahsianya dan aku melihatnya sebagai orang yang sangat takut kepada Allah. Akan tetapi, ia orang yang suka bercanda dan baik pergaulannya, sehingga mendapat tuduhan-tuduhan tersebut. Ibnu Hibban juga telah memasukkannya ke dalam daftar orang-orang yang sikah, terpercaya, dan berkata, tidak perlu diperhatikan apa yang dikisahkan mengenai dirinya kerana kebanyakannya adalah dusta. Di antara kisah-kisah seperti di atas adalah apa yang dinukil oleh Ibnu Abdir Rabiq penulis kitab Al-Iqad Al-Farid tentang kisah Zinbil yang menjadi penyebab Al-Ma'mun menikahi putri Al-Hasan bin Sahal yang bernama Buran. Ia menyebutkan bahawa suatu malam Al-Ma'mun menempuh perjalanan di kota Baghdad. Lalu ia menemukan keranjang yang diturunkan dari atas loteng dengan alat-alat penggantung. Al-Ma'mun lantas memegangi tali-tali tersebut. Tiba-tiba ia dibawa naik ke atas dan berada di sebuah majlis. Di situ ia terheran-heran dengan perhiasan permaidani, tiang-tiang bangunan dan keindahan pemandangan yang sangat memikat hati. Kemudian seorang perempuan yang sangat cantik dan menggoda keluar dari balik tirai. Ia memberikan ucapan selamat kepada sang khalifah dan mengajaknya untuk meminum arak. Maka ia terus minum arak bersamanya sampai waktu subuh tiba, kemudian kembali kepada teman-temannya yang sudah lama menantinya. Tetapi, ia dibuat mabuk cinta terhadap perempuan tersebut sehingga ia menjalin hubungan besan dengan ayah sang wanita tersebut. Di manakah semua itu dari kepribadian Al-Ma'mun yang sudah dikenal dalam agama, ilmu, dan perilakunya yang meniru jejak-jejak para khalifah yang lurus dari nenek moyangnya dan jejak-jejak keempat khalifah, pilar-pilar agama, diskusinya dengan para ulama, dan keteguhannya dalam menjaga batas-batas Allah, solat-solat, dan hukum-hukumnya. Bagaimana boleh dituduhkan kepadanya perilaku orang-orang fasik yang banyak kebatilan-kebatilannya untuk berjalan-jalan tanpa arah pada malam hari seperti orang-orang Arab yang sedang dimabuk rindu? Di manakah semua itu jika dihubungkan dengan derajat putri Al-Hasan bin Sahal dan kemuliaannya, serta harga diri dan kehormatan yang ada di rumahnya? Hikayat-hikayat seperti ini banyak sekali dan sudah terkenal dalam buku-buku para sejarawan.
yang mendorong pemalsuan kisah-kisah tersebut dan pembicaraan-pembicaraan terhadapnya adalah tenggelam dalam syahwat-syahwat yang diharamkan, ingin bebas dengan perkara-perkara yang memabukkan dan menjustifikasi perilaku mereka yang bejat itu dengan kisah-kisah tersebut. Karenanya, anda melihat mereka bersemangat untuk menyebarkan kisah-kisah tersebut dan mencari-carinya ketika mereka menelisik buku-buku catatan resmi kerajaan. Seandainya mereka meniru perilaku-perilaku para khalifah yang positif dan sifat-sifat sempurna yang layak dan masyhur dari mereka, maka sungguh hal itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Suatu hari, aku pernah mencela sebagian pangeran kerana hobinya menyanyi dan memainkan gitar. Aku berkata kepadanya, hal ini bukan termasuk bagianmu dan tidak layak untuk posisimu. Ia berkata kepadaku, apakah anda tidak mengetahui Ibrahim bin Al-Mahdi? Ia adalah master dalam bidang ini dan pemimpin para penyanyi pada zamannya. Aku berkata kepadanya, subhanallah. Apakah anda tidak meniru ayahnya atau saudaranya? Atau apakah anda tidak tahu bagaimana hal itu membuat Ibrahim terlepas dari posisi-posisi mereka, yakni tidak menjadi penguasa kerana saking banyaknya mencari ilmu? Namun, ia tetap tuli dari kritikanku dan berpaling. Allah Maha memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di antara kisah-kisah yang lemah adalah kisah yang disebutkan para sejarawan dan para penukil tentang Ubaidiyin, Khalifah-Khalifah Syiah di Kairuan dan Kairo bahawa mereka bukan termasuk Ahlul Bait dan cercaan terhadap nasab mereka yang sampai kepada Ismail bin Jafar As-Shadiq. Dalam hal itu mereka berpegang kepada cerita-cerita buatan orang-orang yang lemah dari Khalifah-Khalifah Bani Abbas untuk menjilat mereka dengan cara mencerca orang-orang yang menjadi oposan mereka dan mencari variasi untuk mendapatkan kesenangan dengan musuh-musuh mereka, sebagaimana yang akan kami sebutkan sebagiannya dalam kisah-kisah mereka. Mereka lupa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendustakan dakwaan mereka dan membantah mereka. Sesungguhnya mereka telah sepakat mengenai permulaan Daulah Syiah bahawa ketika Abu Abdillah Al-Muhtasib mengundang Ridha dari keluarga Muhammad di Kutama sehingga kabarnya terkenal dan pengamanannya terhadap Ubaidillah Al-Mahdi dan anaknya Abu Al-Qasim diketahui, maka keduanya khawatir atas dirinya. Kemudian keduanya melarikan diri dari timur tempat kekhalifahan menuju barat hingga sampai Mesir. Di Iskandaria, keduanya keluar dengan penampilan seorang saudagar. Akan tetapi, kabarnya tercium oleh Isa An-Naushari, gubernur Mesir dan Iskandaria. Maka ia menyebarkan pasukan untuk menangkapnya hingga ketika keduanya sempat diketahui, mereka menghilang lagi dengan penyamaran, lalu lari menuju Maghribi. Mereka juga sepakat bahawa Al-Muqtadhid memberikan perintah kepada agalibah para pemimpin Afrika di Kairuan dan Bani Midra, para penguasa sijil Masah untuk mencari keduanya di seluruh penjuru dan menyebarkan mata-mata secara intensif. Al-Yasa, penguasa sijil Masah dari keluarga Midra, menemukan tempat persembunyian keduanya di negerinya. Maka ia langsung melakukan penangkapan terhadapnya demi memuaskan khalifah. Hal itu terjadi sebelum kelompok Syiah mengalahkan Bani Iglab di Kairuan. Kemudian setelah itu seruan Syiah tampak di Maghrib dan Afrika, lalu di Yaman, Iskandaria, Mesir, Syam dan Hijaz. Mereka merebut separuh wilayah kekuasaan Bani Abbas. Bahkan mereka hampir menguasai tempat-tempat mereka dan meruntuhkan kekuasaan mereka. Sungguh, propaganda mereka ditampakkan di Iraq oleh Amir al-Basasiri dari kalangan Dailam yang non-Arab yang mengalahkan penguasa-penguasa Bani Abbasiyah dalam suatu persengketaan antara dirinya dengan para pangeran non-Arab lainnya. Ia melakukan propaganda kepada mereka selama setahun penuh di Dailam. Bani Abbasiyah terus tertahan di daerah kekuasaannya sendiri, sementara Bani Umayyah berada di belakang laut di Andalusia, menanti dengan sorak-sorai permusuhan dan peperangan terhadap mereka. Bagaimana semua itu terjadi kepada orang yang mengaku memiliki nasab dengan Ahlul Bait secara berdusta? Ambillah pelajaran dari keadaan Al-Kirmiti ketika ia mengaku memiliki nasab dengannya,
bagaimana dakwahnya gagal, para pengikutnya bercerai-berai, dan keburukan serta tipu dayanya cepat terbongkar. Maka buruklah kesudahan mereka dan mereka merasakan pedihnya ulah mereka sendiri. Andai kata kelompok Ubaidiyin juga berdusta dalam pengakuan tersebut, maka pasti akan terungkap meski butuh waktu lama. Apapun perilaku yang dimiliki seseorang, diketahui walau ia menyangka tersembunyi. Daulah Ubaidiyin Syiah berlangsung selama sekitar 270 tahun. Mereka menguasai makam Ibrahim, tempat solat Ibrahim, tempat tinggal Rasulullah SAW, makam beliau, tempat wukuf orang-orang haji, dan tempat turunnya para malaikat. Kemudian kekuasaan mereka hilang secara total dengan tetap adanya loyalitas dan kecintaan terhadap mereka dan keyakinan bahawa nasab mereka terhubung dengan Ismail bin Jafar bin Al-As Syakik. Setelah kedaulatan mereka runtuh, mereka berulang kali melakukan demonstrasi dan melakukan propaganda untuk bidah-bidah mereka. Mereka menyorak-nyorakkan nama anak-anak mereka yang mereka sangka berhak untuk memegang kekhalifahan dengan adanya wasiat dari imam-imam terdahulu. Seandainya mereka ragu dalam nasab mereka, maka mereka tidak akan mengalami bahaya-bahaya dalam membela keyakinan mereka. Sesungguhnya pelaku bidah yakin dengan bidahnya, dan tidak mendustakan dirinya dengan apa yang dijalaninya. Anehnya, bagaimana Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani, guru besar ahli kalam mengikuti pendapat lemah tersebut. Jika alasannya adalah kerana penyimpangan kaum Syiah tersebut dari agama dan ekstremitas mereka dalam paham Rafidah, iaitu penolakan terhadap khalifah selain Ali, maka hal itu bukan merupakan latar belakang permulaan daulah mereka. Ketepatan nasab mereka bukanlah jaminan keselamatan mereka dari siksa Allah atas kekafiran mereka. Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam tentang putranya, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah anda memohon kepadaku sesuatu yang anda tidak mengetahui hakikatnya." Surah Hud ayat 46. Rasulullah SAW ketika menasihati Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, beramallah, kerana sesungguhnya aku sedikit pun tidak dapat menyelamatkanmu dari siksa Allah." Ketika seseorang mengetahui suatu masalah atau meyakini suatu perkara, tentulah ia akan membelanya. Hanya Allah yang berkata benar dan Dia yang menunjukkan jalan. Kaum Syiah tersebut menjadi sasaran negara-negara dan berada di bawah kekuasaan para penguasa tiran kerana banyaknya golongan mereka dan penyebaran mereka sampai di tempat-tempat yang jauh serta berulang kalinya pemberontakan mereka. Kondisi mereka yang terus tertekan membuat tokoh-tokoh mereka bersembunyi dan hampir tidak dikenal lagi. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, "Andai kau tanya hari tentang namaku, ia takkan tahu dan tentang tempatku, juga takkan tahu." Bahkan Muhammad bin Ismail, kakek Ubaidillah Al-Mahdi dijuluki Al-Maktum, artinya yang tersimpan. Yang menamakan demikian adalah kelompok mereka, kerana mereka sepakat untuk menyembunyikannya demi menyelamatkannya dari orang-orang yang memusuhi mereka. Kemudian kelompok Abbasiyah menggunakan kesempatan tersebut untuk mencerca nasab mereka dan mencari muka dengan pandangan yang lemah tersebut di hadapan orang-orang yang lemah dari kalangan khalifah mereka, selain untuk memuaskan para pendukung dan para amir daulah mereka yang terjun berperang menghadapi musuh. Dengan cara tersebut mereka membela diri mereka dan kesultanan mereka dari tuduhan lemah untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang telah mengalahkan mereka di Syam, Mesir, dan Hijaz, yakni kelompok Ubaidiyin Syiah dan para pendukung dakwah mereka. Para hakim di Baghdad sampai membuat penetapan bahawa mereka bukan berasal dari nasab yang mereka akui tersebut. Ketetapan para hakim ini disaksikan oleh tokoh-tokoh umat, seperti Syarif Ridha dan saudaranya Al-Murtada, Ibnu Al-Batawi, dan dari kalangan ulama ada Abu Hamid Al-Isfiraini, Al-Kaduri, Ibnu Al-Aqfani,
Al-Ebyawardi, Abu Abdullah bin An-Nu'man ahli fikih Syiah dan lainnya, dengan disaksikan oleh banyak orang. Hal itu terjadi pada tahun 460 pada masa kekuasaan Al-Qadir. Persaksian mereka didengar oleh banyak rakyat di Baghdad yang mayoritasnya pendukung Bani Abbas yang mencerca nasab tersebut. Kemudian hal itu dinukil oleh tukang berita sebagaimana mereka dengar dan mereka riwayatkan sebagaimana mereka hafal, meski kebenaran bertolak belakang dengannya. Surat Al-Muqtadhid kepada Ibnu Al-Aghlab di Kairuan dan Ibnu Midra di Sijil Masah berkaitan dengan Ubaidillah adalah saksi yang paling jujur dan bukti yang sah tentang kebenaran nasab mereka. Al-Muqtadhid adalah orang yang paling tahu tentang nasab Ahlul Bait daripada yang lain. Sementara kerajaan dan kekuasaan merupakan pasar dunia, kepadanya lah ilmu-ilmu dan keahlian didatangkan, di dalamnya hikmah-hikmah yang hilang dicari, dan kepadanya lah kendaraan-kendaraan riwayat dan berita dikendalikan. Sesuatu yang laku di sana, tentu akan laku di semua tempat. Jika kerajaan menjauhkan diri dari sikap sewenang-wenang, kezaliman, kebodohan, sifat-sifat yang hina, dan menempuh jalan yang lurus, maka yang laku adalah emas yang murni dan perak yang bersih. Namun, jika kerajaan bertindak secara pragmatis, berpihak kepada orang-orang dengki dan menjalin kerjasama dengan makela-makela kebatilan dan kesesatan, maka yang laku adalah sesuatu yang buruk dan palsu. Orang yang memiliki kemampuan analisa dan wawasan luas, akan menggunakannya sebagai timbangan pandangan, penelitian dan penelusurannya. Yang serupa dengan kisah di atas dan lebih parah darinya adalah obrolan orang-orang yang mencerca nasab Idris bin Abdullah bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib yang menjadi imam setelah ayahnya di Maghribi paling barat. Mereka menolak nasab ini dengan berdasarkan prasangka bahawa asal-usul kandungan yang melahirkan Idris adalah dari Rashid budak mereka, bukan dari Idris Al-Akbar ayahnya. Betapa keterlaluannya mereka, betapa bodohnya mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa Idris Al-Akbar menjalin hubungan pernikahan di Barbar dan bahawa sejak ia masuk Maghribi hingga wafat, ia hidup di pedesaan? Dan kondisi pedesaan pada masa itu tidak ada sesuatu yang sama sehingga tidak ada tempat-tempat yang mencurigakan atau mengundang prasangka buruk. Kondisi isteri-isteri mereka juga dilihat dan didengar oleh orang-orang yang menjadi tetangga mereka kerana rumah-rumah mereka saling berdekatan dan berdampingan. Rashid yang merupakan budak mereka melakukan tugas-tugasnya di bawah persaksian dan pengawasan keluarga besar dan seluruh tetangga mereka. Seluruh penduduk Barbar Maghribi sepakat untuk melakukan baiat terhadap Idris Al-Ashgar setelah ayahnya. Mereka loyal dan patuh terhadapnya secara sukarela, berjanji setia untuk mati demi membelanya dan ikut serta dalam peperangan-peperangannya. Seandainya mereka berbicara kepada diri mereka sendiri dengan tuduhan tersebut atau telinga mereka mendengarnya walaupun dari musuh yang jauh atau dari orang munafik, maka mereka tentu enggan untuk melakukan hal-hal tersebut, walaupun cuma sebagian. Demi Allah, tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Ucapan-ucapan seperti itu muncul dari Bani Al-Abbas dan dari Bani Al-Aghlab yang merupakan gubernur mereka yang berada di kawasan Afrika. Kisah yang sebenarnya adalah ketika Idris Al-Akbar melarikan diri ke Maghribi kerana perang Fah, maka Al-Hadi memerintahkan kepada Bani Al-Aghlab untuk menangkapnya dan menyebarkan mata-mata secara intensif untuk meringkusnya. Namun mereka gagal menemukannya. Idris tiba di Maghribi dengan selamat. Maka di sana kekuasaan dan dakwahnya berkembang secara sempurna. Ketika Al-Rashid memegang tampuk kekuasaan, gubernurnya yang berkuasa di daerah Mesir mendukung kaum Alawiyah secara sembunyi-sembunyi dan berusaha mencari muka dalam kasus selamatnya Idris ke Maghribi. Al-Rashid pun membunuhnya. Al-Shammah, salah seorang budak Al-Mahdi ayah Al-Rashid, melancarkan tipu daya untuk membunuh Idris. Ia berpura-pura menjadi pengikut setia Idris dan menyatakan berlepas diri dari Bani Al-Abbas.
Idris menerimanya dan menjadikannya kawan dekat. Maka ketika Idris tengah sendirian, Ash-Shammah meracuninya melalui makanan yang diberikan kepadanya sehingga Idris meninggal. Berita meninggalnya Idris sampai kepada para penguasa Abbasiyah. Mereka menyambutnya dengan gembira kerana mereka berharap terputusnya propaganda Al-Alawiyah, iaitu keturunan Ali bin Abi Talib, di Maghribi dan pembasmian virus-virusnya. Ketika mereka mendengar kabar yang beredar tentang asal-usul Idris bin Idris, harapan mereka pun pupus. Dengan begitu, dakwah Al-Alawiyah kembali lagi dan golongan Syiah hidup lagi di Maghribi. Kerajaan mereka dengan kepemimpinan Idris bin Idris mulai berkembang lagi. Hal itu menjadi serangan yang lebih menyakitkan bagi kelompok Abbasiyah daripada hunjaman panah. Kegagalan dan kelemahan telah menjangkiti kerajaan Arab sehingga mereka tidak mampu mencapai kawasan-kawasan yang jauh. Kemampuan Al-Rashid untuk membinasakan Idris Al-Akbar yang berada di Maghribi dan yang diliputi oleh bangsa barbar hanya sebatas meracuninya. Untuk mengatasi kendala tersebut, para penguasa Abbasiyah memberikan instruksi kepada wakil-wakilnya dari Bani Al-Aghlab di Afrika untuk menjadi benteng bagi mereka dan membasmi bibit-bibit sebelum berkembang biak. Al-Ma'mun dan para penguasa setelahnya terus memberikan perintah seperti itu. Namun Bani Al-Aghlab yang menjadi sekutu Bani Al-Abbas tersebut tidak mampu membendung arus bangsa barbar Maghribi. Untuk melawan mereka, para penguasa Bani Al-Abbas harus menggalang peperangan yang besar terhadap mereka kerana kekhalifahan mereka telah digerogoti oleh serangan-serangan dari penguasa-penguasa non-Arab. Bahkan mereka mengendalikan kekuasaan dan kebijakan-kebijakan kekhalifahan sesuai dengan keinginan mereka, baik melalui jalur tokoh-tokoh, upeti, staf ahli strategi, dan segala kebajikan yang positif maupun negatif. Hal ini sebagaimana yang digambarkan penyair mereka. Khalifah disangka antara penasihat dan orang jahat, berucap sebagaimana keduanya berucap, laksana burung beo yang taat. Karena itu, para penguasa Bani Al-Aghlab khawatir dilaporkan buruk kepada penguasa Abbasiyah. Mereka membuat alasan-alasan yang dapat membebaskan mereka dari ancaman tersebut. Ada kalanya mereka menghina Maghribi dan penduduknya, melakukan teror dengan cara menyebarkan opini negatif terkait dengan Idris dan para penggantinya. Mereka mengkampanyekan bahawa Idris telah melewati batas-batas wilayah. Mereka giat memberikan hadiah dan upeti-upeti yang besar kepada sang khalifah untuk menunjukkan penghormatan mereka terhadapnya, mengisyaratkan dahsyatnya kekuatannya, mengagungkan perintahnya, dan menunjukkan kesiapan mereka untuk memusnahkan dakwah Syiah jika mereka diperintahkan. Ada kalanya mereka mencerca nasab Idris dengan cercaan yang dusta tersebut untuk merendahkan derajatnya tanpa memperhitungkan apakah tuduhan mereka itu benar ataukah salah. Hal itu kerana jarak yang jauh dan akal lemah dari orang-orang kerdil Abbasiyah dan bawahan-bawahan mereka dari kalangan non-Arab yang menerima begitu saja ucapan dan cerita orang. Itulah kebiasaan-kebiasaan mereka hingga akhirnya kekuasaan Bani Al-Aghlab tamat. Namun cercaan-cercaan buruk itu terdengar di telinga orang-orang yang dungu dan sebagian orang-orang yang memusuhi mereka yang memasang telinganya lebar-lebar terhadap tuduhan-tuduhan tersebut dan menjadikannya sebagai modal untuk memusuhi para penerus kekuasaan Syiah ketika timbul persaingan. Betapa buruk perilaku mereka. Kenapa mereka berpaling dari tujuan-tujuan syariat? Tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan di dalamnya. Idris dilahirkan oleh bapaknya dari pernikahan yang sah. Penyucian Ahlul Bait dari tuduhan seperti itu adalah bagian dari akidah orang-orang mukmin. Allah telah menghilangkan kotoran dari mereka dan menyucikan mereka sesuci-sucinya. Nasab Idris suci dari kotoran dan disucikan dari kotoran sesuai dengan keterangan Al-Quran. Barang siapa yang berkeyakinan selain itu, maka ia kembali dengan dosanya dan memasuki kekafiran dari pintunya. Saya telah menulis bantahan secara panjang lebar dalam masalah ini untuk menutup pintu-pintu keraguan dan menepis kedengkian dalam hati orang yang dengki.
Lebih-lebih setelah kedua telinga saya mendengar orang yang mencerca mereka, bersikap melewati batas terhadap mereka, mencela nasab mereka secara dusta, mengaku menukilnya dari sebagian sejarawan Maghribi yang telah menyimpang dari Ahlul Bait dan ragu dalam mempercayai orang-orang salaf mereka. Apapun yang mereka lakukan, Ahlul Bait adalah keluarga yang telah disucikan dari apa-apa yang mereka tuduhkan dan terjaga darinya. Meniadakan aib dari sesuatu yang mustahil ada aibnya adalah aib itu sendiri. Namun saya mendebat mereka dalam kehidupan dunia dan saya berharap agar mereka mendebatku pada hari kiamat. Hendaklah anda ketahui bahawa kebanyakan orang-orang yang mencela nasab mereka adalah orang-orang yang dengki terhadap para pengganti Idris dari kalangan yang menisbatkan diri kepada Ahlul Bait atau orang yang menyusup ke dalam keluarga mereka. Pengakuan memiliki nasab Ahlul Bait adalah pengakuan yang besar bagi seluruh umat Islam dari generasi ke generasi. Orang yang mengakunya akan mendapat perhatian dari manusia. Kerana nasab Bani Idris di negeri-negeri mereka di Fez dan di seluruh negeri Maghribi sudah sangat masyhur, maka hampir mustahil seseorang yang bukan termasuk mereka lalu mengaku termasuk dari mereka. Sebab umat Islam dari generasi ke generasi meriwayatkan nasab mereka. Rumah Idris, kakek mereka dan pendiri kota Fez, berada di tengah-tengah mereka. Masjidnya berdampingan dengan toko-toko dan jalan-jalan mereka. Pedangnya terhunus di pucuk menara azan yang besar di tempat mereka. Demikianlah, dan begitu banyak bukti sejarah tentang mereka yang melewati batas-batas mutawatir berlipat-lipat. Bahkan, seolah-olah sejarah mereka dapat dilihat oleh mata kepala. Jika orang lain melihat nasab tersebut, menyaksikan kemuliaan-kemuliaan yang dilimpahkan Allah kepada mereka, melihat kebesaran kerajaan yang meliputi kemuliaan nasab Nabi yang berasal dari para pendahulu mereka di Maghribi dan ia yakin bahawa ia tidak termasuk dari mereka, usaha paling maksimal yang dilakukan orang-orang yang mengaku memiliki nasab dari mereka, namun tidak memiliki bukti-bukti kuat adalah menerima fakta tentang mereka. Karena orang-orang sudah mengetahui dan mempercayai nasab-nasab Ahlul Bait tersebut. Sangat jauh perbezaan antara ilmu dan dugaan, juga antara fakta yang berdasarkan keyakinan dan sekadar penerimaan. Ketika selain mereka tersebut mengetahui sendiri hal itu, maka ia pun menjadi iri. Banyak dari mereka yang ingin mengembalikan Ahlul Bait dari kemuliaan mereka menjadi orang-orang yang rendah dan hina. Hal itu kerana mereka dengki sehingga mereka mengambil jalan ingkar, permusuhan, dan mengadakan kedustaan dengan cercaan yang lemah dan ucapan dusta. Sebab mereka menyangka adanya kemungkinan untuk menyerupai Ahlul Bait tersebut. Betapa jauh kemungkinan itu? Sepengetahuan saya, di negeri Maghribi tidak ada Ahlul Bait yang kejelasan nasabnya menyamai nasab keluarga Idris dari keturunan Al-Hasan. Para pembesar mereka pada masa sekarang di Fez berasal dari keturunan Yahya Al-Hathi bin Muhammad bin Yahya Al-Awwam bin Al-Qasim bin Idris bin Idris. Mereka adalah para pemimpin Ahlul Bait di sana dan yang bertempat tinggal di tempat tinggal kakek mereka Idris. Mereka juga memiliki hak kepemimpinan terhadap rakyat Maghribi secara keseluruhan sebagaimana yang insya-Allah akan kami sebutkan dalam pembahasan Al-Adarisah, iaitu raja-raja keturunan Idris. Di antara bentuk pernyataan tak berdasar sekaligus pendapat yang rapuh adalah apa yang telah dinukil oleh orang-orang yang lemah pendapatnya dari kalangan fuqaha Maghribi tentang Imam Al-Mahdi. Mereka mencerca Imam Al-Mahdi, pemimpin Daulah Al-Muwahhidin, menuduhnya sebagai tukang sulap dan memutarbalikkan perjuangannya dalam menegakkan tauhid yang benar, memerangi orang-orang durjana dan mendustakan semua pengakuan-pengakuan mereka. Bahkan mereka sampai mempermasalahkan hubungan nasab orang-orang Al-Muwahhidun dengan Ahlul Bait. Yang mendorong fuqaha untuk mendustakan Al-Mahdi adalah unsur dengki yang tersimpan dalam hati mereka terhadap sesuatu yang dimiliki Al-Mahdi. Ketika mereka melihat Al-Mahdi bangkit dalam ilmu, fatwa, dan agama,
lalu memiliki keistimewaan dari mereka kerana ia diikuti pendapatnya dan didengar perkataannya, maka mereka segera melemparkan tuduhan-tuduhan tersebut kepadanya, mencela pendapat-pendapatnya, dan mendustakan pengakuan-pengakuannya. Selain itu, mereka mendapatkan penghormatan dan perlakuan istimewa dari Raja-Raja Al-Mutuna, musuh Al-Muwahhidun, yang tidak mereka dapatkan dari selain mereka kerana kepolosan dan agama mereka. Para ulama di mata Al-Mutuna tersebut mendapat tempat yang tinggi dan dijadikan rujukan dalam musyawarah. Masing-masing berada di negerinya dan sesuai dengan kemampuannya dalam kaumnya. Dengan begitu, mereka menjadi para pendukung setia, ikut memusuhi lawan-lawan mereka, dan mengingkari Al-Mahdi atas perselisihan Al-Mahdi terhadap mereka, celaan dan permusuhan Al-Mahdi terhadap mereka. Hal itu mereka lakukan demi membela Al-Mutuna dan sikap fanatik terhadap kerajaan. Kedudukan Al-Mahdi berbeza dengan kedudukan mereka dan kondisinya lain dengan keyakinan-keyakinan mereka. Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang menentang kondisi-kondisi tertentu dalam suatu kerajaan dan ijtihadnya berseberangan dengan para ahli fikih penganut kerajaan tersebut? Lalu ia mengobarkan jihad untuk melawan mereka guna mencerabut kerajaan dari akar-akarnya, menjungkir balikkannya dengan kekuatan yang dahsyat dan pasukan yang besar. Namun, dalam hal ini banyak pasukannya yang berguguran yang jumlahnya tidak terhitung kecuali Allah yang menghitungnya. Mereka telah berjanji setia untuk membelanya dan menjaganya walau nyawa mereka hilang. Mereka mendekatkan diri kepada Allah hingga rela jantung mereka hancur lebur untuk menampakkan dakwah tersebut dan fanatik terhadap apa yang mereka perjuangkan hingga mereka menang. Walau demikian, Al-Mahdi berada dalam kehidupan yang keras, sabar atas penderitaan dan cobaan, dan hanya sedikit mengambil dunia. Bahkan hingga Allah mengambil nyawanya, ia tidak memiliki bagian dari dunia, termasuk tidak memiliki anak yang kebanyakan orang mendambakannya dan tertipu dengannya. Jika demikian, maka apa yang menjadi tujuannya kalau bukan karena Allah? Ia tidak memperoleh kekayaan dunia. Selain itu semua, seandainya tujuannya tidak benar, maka hal itu tidak akan berhasil dan dakwahnya akan menemui kegagalan. Demikianlah sunnatullah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Adapun pengingkaran mereka terhadap nasabnya kepada Ahlul Bait, maka hal itu tidak didukung oleh argumen. Walaupun demikian, jika Al-Mahdi ternyata mengaku-ngaku dan menisbatkan diri kepada mereka, maka tidak ada bukti yang membatalkannya. Sebab orang-orang telah membenarkannya. Hal itu walaupun mereka mengatakan bahawa kepemimpinan tidak terwujud kepada yang bukan bagian dari para pemimpin, sebagaimana menurut pendapat yang benar yang akan kami sebutkan dalam pasal pertama dari kitab ini. Al-Mahdi telah memimpin seluruh Al-Masyamidah. Mereka tunduk dan patuh kepadanya dan kepada golongannya dari harga hingga menyempurnakan dakwahnya. Ketahuilah, nasab Al-Fatimi ini bukan menjadi sandaran utama perjuangan Al-Mahdi dan bukan asal dari orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikutinya kerana fanatik pada Al-Harga dan Al-Mashmudiyah, kedudukannya di dalamnya dan kekokohan nasabnya. Nasab Al-Fatimi sama bagi manusia, namun masih tetap jelas bagi Al-Mahdi dan keluarganya kerana mereka mengetahuinya dari generasi ke generasi berikutnya. Akibat kekaburan tersebut, seolah nasab awalnya terlepas darinya dan ia memakai baju mereka dan tampak di dalamnya. Namun bukan masalah jika nasab awal kesukuannya tidak diketahui orang-orang. Hal ini seperti ini banyak terjadi ketika nasab awal sama. Lihatlah kisah Arfajah dan Jarir dalam kepemimpinan Bajilah. Bagaimana Arfajah dari suku Kurdi yang membela Bajilah hingga bermusuhan dengan Jarir di hadapan Umar sebagaimana akan dikisahkan. Cobalah berusaha untuk memahaminya, maka anda akan mengetahui kebenaran. Sesungguhnya Allah yang menunjukkan kebenaran. Kita hampir keluar dari tujuan kitab dengan memberikan ulasan panjang lebar tentang kekeliruan-kekeliruan tersebut. Hal itu kerana banyak para pakar,
sejarawan, dan para al-hafiz tergelincir dalam kisah-kisah dan pendapat-pendapat tersebut. Pemikiran mereka terkungkung di dalamnya, lalu orang-orang lemah pemikiran dan lalai dalam penggunaan analogi mentransfernya begitu saja tanpa melakukan penelitian dan pengkajian terlebih dahulu. Mereka menimbunnya bersama simpanan-simpanan mereka hingga bidang sejarah menjadi cabang ilmu yang lemah dan kacau. Lalu orang yang membaca sejarah tersebut ikut terjerumus dalam kekeliruan dan sejarah sudah menjadi sesuatu yang remeh di mata orang awam. Kaedah-kaedah ilmu sejarah. Orang yang ingin menekuni bidang sejarah membutuhkan ilmu politik, karakter-karakter alam, perbezaan bangsa-bangsa, kawasan dan zaman dalam hal perjalanan hidup, akhlak, tradisi, mazhab dan hal-hal lain. Di samping itu ia harus menguasai masa sekarang untuk membandingkan masa lalu, mencari sisi-sisi persamaan dan sisi-sisi perbezaan antara keduanya, menggali latar belakang persamaan dan latar belakang perbezaan tersebut. Orang yang menekuni ilmu sejarah juga harus mengetahui prinsip-prinsip tentang kerajaan, agama, permulaan kemunculannya, faktor-faktor eksistensinya, kondisi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, dan berita-berita mereka sehingga ia dapat menguasai latar belakang setiap beritanya. Setelah itu, hendaknya ia menilai berita yang dinukil dengan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang telah dimilikinya. Jika berita tersebut sesuai dengannya dan berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya, maka berita tersebut adalah benar. Jika tidak demikian, maka ia mendustakannya dan meninggalkannya. Orang-orang terdahulu menganggap besarnya nilai sejarah kerana hal-hal tersebut. Karenanya, metode-metode tersebut ditempuh oleh At-Tabari, Al-Bukhari, Ibnu Ishaq dan ulama-ulama yang seperti mereka. Namun banyak orang yang mengabaikan metode ini sehingga metodologi ini pun terlupakan dan tidak diketahui. Lalu orang-orang awam dan tidak mapan secara keilmuan menganggap remeh untuk menelaah sejarah, menghafalnya dan menggelutinya. Akibatnya, fakta terjaga tercampur dengan sampah, tercampur pula isi dengan kulit, dan yang benar dengan yang dusta. Hanya kepada Allah tempat kembali segala sesuatu. Di antara kekeliruan yang sama dalam bidang sejarah adalah lalai dari pergantian situasi dan kondisi yang dialami bangsa-bangsa dan generasi-generasi yang beriringan dengan pergantian zaman dan waktu. Ini adalah penyakit berbahaya yang sangat sama, sebab perubahan atau pergantian tersebut tidak terjadi kecuali dalam rentang waktu yang sangat lama, sehingga hanya dipahami oleh segelintir orang saja. Hal itu kerana kondisi dunia, bangsa-bangsa, tradisi-tradisi mereka, dan keyakinan-keyakinan mereka tidak menetap dengan satu pola saja, tapi mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan mengalami perpindahan keadaan. Sebagaimana hal itu terjadi dalam diri manusia dan waktu, maka juga terjadi dalam seluruh tempat, penjuru dunia dan bangsa-bangsa. Demikianlah sunnatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dalam sejarah dunia masa lampau terdapat bangsa Persia yang pertama, bangsa Syriania, bangsa Nabath, Tababiah, yakni para penguasa Yaman, bangsa Bani Israel, dan bangsa Kipti, iaitu bangsa Mesir kuno. Masing-masing bangsa tersebut memiliki gaya tersendiri dalam karakter kerajaan, politik, keahlian, bahasa, istilah dan segala aspek muamalah mereka dan cara mereka meramaikan dunia. Dalam hal itu ada jejak-jejak sejarah mereka yang dapat dijadikan pedoman. Pasca mereka, datanglah bangsa Persia kedua, bangsa Romawi dan bangsa Arab. Maka berbagai situasi tersebut berubah dan berbagai tradisi berganti menjadi tradisi yang sejenis atau serupa hingga tradisi pun berbeza secara sangat jauh. Lalu datanglah agama Islam dengan daulah muda. Islam datang membawa revolusi terhadap tradisi dan aturan-aturan yang sudah ada dari bangsa-bangsa tersebut sehingga kebanyakannya dikenal seperti saat ini yang ditransfer oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. Lalu kerajaan Arab runtuh. Masa-masa keemasannya sirna.
para pendahulunya yang telah merintis kebesaran mereka dan membuat jalan berdirinya kerajaan mereka telah tiada. Kekuasaan mereka beralih kepada orang-orang non-Arab seperti bangsa Turki di timur, bangsa Barbar di barat dan bangsa Eropah di utara. Dengan runtuhnya kerajaan Arab tersebut, runtuhlah bangsa-bangsa dan bergantilah kondisi dan tradisi sehingga yang lalu menjadi dilupakan. Sebab-sebab utama yang melatar belakangi perubahan keadaan dan tradisi-tradisi adalah setiap generasi mengikuti tradisi-tradisi penguasanya. Dalam sebuah peribahasa dikatakan, manusia itu mengikuti agama raja. Merupakan kebiasaan para raja dan penguasa ketika mereka memegang tampuk kekuasaan, mereka harus menengok tradisi-tradisi sebelum mereka, lalu mengambil banyak pelajaran darinya tanpa melupakan tradisi-tradisi generasi mereka sendiri. Dari situ, terjadilah penyimpangan dari tradisi dan budaya generasi awal. Lalu ketika datang para penguasa lain setelah mereka, dan timbul asimilasi atau akulturasi budaya seperti yang terjadi sebelumnya, maka muncul budaya baru yang berbeza dari generasi sebelumnya dan sangat jauh berbeza dengan budaya dan tradisi budaya sebelumnya. Perubahan dan pergeseran budaya atau tradisi terus-menerus terjadi hingga sampai kepada budaya dan tradisi yang sangat bertolak belakang dengan yang pertama. Selama bangsa-bangsa dan generasi-generasi mengalami pergantian untuk memegang kekuasaan, maka perubahan dan pergeseran budaya dan tradisi itu akan terus terjadi. Analogi dan peniruan dalam kehidupan manusia adalah peristiwa alami yang sudah terkenal. Adalah sebuah kesalahan ketika anda menceritakan sejarah namun melupakan maksud dan tujuannya. Terkadang seseorang mendengar banyak sejarah orang-orang terdahulu, namun ia tidak bisa menangkap adanya perubahan-perubahan keadaan. Ia memahaminya secara dangkal lalu menyamakannya dengan yang sudah ia saksikan. Padahal, bisa jadi perbezaan antara keduanya sangat jauh sehingga ia terjerumus kepada kesalahan. Termasuk dalam kategori ini adalah apa yang telah dinukil oleh para sejarawan tentang perilaku-perilaku Al-Hajjaj dan bahawa ayahnya termasuk seorang guru. Padahal dunia pendidikan pada masa ini termasuk bagian dari profesi kehidupan yang jauh dari perhatian orang-orang kesukuan. Seorang guru adalah sosok yang lemah, miskin, dan terputus dari asalnya. Banyak orang-orang lemah yang menginginkan gaji yang sebenarnya mereka tidak berhak untuk menerimanya kerana mereka menganggap mengajar itu sebagian bagian dari yang dapat mereka lakukan. Mereka dikendalikan oleh rasa tamak dan terkadang apa yang mereka harapkan itu tidak tercapai. Akibatnya, mereka terjatuh ke dalam lembah kehancuran. Mereka tidak mengetahui bahawa sebenarnya mereka tidak berhak untuk menerima apa yang mereka harapkan tersebut dan bahawa mereka adalah ahli profesi untuk mendapatkan penghidupan. Mereka tidak tahu bahawa kegiatan pengajaran pada awal Islam dan pada masa dua daulah, iaitu Umayyah dan Abbasiyah, tidak termasuk dari bagian profesi kerja dan ilmu secara umum dan bukan lahan untuk mencari kerja. Ilmu pada masa itu adalah penukilan apa yang didengar dari syariat dan pengajaran terhadap hal-hal yang tidak diketahui dari agama dalam. Orang-orang yang memiliki nasab dan kesukuan yang memegang agama adalah yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk penyampaian berita, bukan dalam bentuk pengajaran yang bersifat profesi. Hal itu disebabkan Al-Quran adalah kitab mereka yang diturunkan kepada seorang rasul yang berasal dari mereka yang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk kebenaran untuk mereka. Agama yang mereka yakini adalah Islam. Mereka membelanya, berperang untuknya, dan merasa bangga dengannya, sebab Islam pertama kali turun kepada mereka. Karena itu, mereka selalu giat untuk menyampaikan dan memahamkannya kepada umat manusia tanpa menghiraukan celaan orang yang mencela atau memusuhi mereka. Buktinya, Nabi mengutus para sahabat senior kepada orang-orang Arab untuk mengajarkan hukum-hukum Islam dan syariat-syariat agama kepada mereka. Beliau mengutus 10 sahabat dan seterusnya secara berkala.
Islam yang bermula dari kondisi yang tidak mapan dan masih lemah akar-akarnya hingga menjadi agama yang dianut oleh bangsa-bangsa yang jauh dari pemeluk pertamanya. Seiring dengan perkembangan waktu, kondisi-kondisinya mengalami perubahan dan penggalian hukum-hukum syariat dari teks-teks atas berbagai macam peristiwa terus dilakukan. Hal itu membutuhkan suatu pedoman atau undang-undang yang menjaganya dari kesalahan dan ilmu menjadi sesuatu yang butuh untuk dipelajari dan dicari. Dengan demikian ilmu menjadi bagian dari keahlian dan profesi kerja sebagaimana yang akan disebutkan dalam pasal ilmu dan pengajaran. Sementara itu orang-orang kesukuan sibuk dengan kekuasaan. Lalu dibayarlah orang lain untuk mengajarkan ilmu sehingga mengajar menjadi profesi kerja. Orang-orang kaya dan para penguasa enggan untuk mengajarkan ilmu. Akibatnya, kegiatan mengajar hanya khusus dilakukan oleh orang-orang yang lemah dan menjadi terasa sebagai profesi hina bagi kalangan ahli kesukuan dan kekuasaan. Ayah Al-Hajjaj bin Yusuf termasuk orang-orang yang terpandang dari Bani Saqif. Posisi mereka di kesukuan Arab dan pertentangan dengan Quraisy adalah sebagaimana yang telah anda ketahui. Pengajarannya terhadap Al-Quran tidaklah seperti pada masa sekarang di mana ia sudah menjadi profesi untuk mencari sesuap nasi. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang disangka oleh orang-orang yang membuka lembaran-lembaran sejarah tentang keadaan para hakim dan kepemimpinan mereka dalam peperangan. Banyak dari mereka yang bercita-cita untuk mencapai jabatan-jabatan tersebut. Mereka menyangka bahawa langkah pengadilan pada masa sekarang seperti pada masa lalu. Ketika mendengar bapa-bapa Ibnu Abi Amir, teman Hisham, yang berlaku sewenang-wenang terhadapnya, dan Ibnu Abbad dari kalangan raja-raja bermacam-macam kelompok di Shabela adalah para hakim, mereka menyangka bahawa mereka seperti hakim-hakim pada masa sekarang. Mereka tidak memahami bahawa jabatan hakim itu berisiko dapat menimbulkan pertentangan dengan tradisi-tradisi sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam pasal peradilan dari kitab pertama. Ibnu Abi Amir dan Ibnu Abbad adalah dua orang dari kabilah-kabilah Arab yang memegang jabatan kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia. Posisi mereka di dalamnya sudah diketahui. Mereka memperoleh jabatan kepemimpinan dan kekuasaan bukan kerana menjadi hakim seperti masa sekarang ini. Jabatan kehakiman pada masa lalu adalah diperuntukkan bagi orang-orang kesukuan dan kerajaan, dan orang-orang yang loyal terhadap mereka, sebagaimana jabatan kementerian pada zaman kita sekarang di Maghribi. Lihatlah ketika mereka keluar bersama pasukan-pasukan secara berkelompok, dan ketika mereka menangani urusan-urusan besar yang tidak patut menanganinya kecuali yang mumpuni berdasarkan kesukuan. Orang yang mendengar berita tersebut salah faham dan ia memaknai keadaan-keadaannya secara tidak semestinya. Kebanyakan yang terjatuh dalam kesalahan ini adalah orang-orang yang lemah pandangannya dari kalangan Andalusia pada masa sekarang. Hal ini disebabkan kerana hilangnya perasaan kesukuan dalam kehidupan mereka sejak zaman yang lampau akibat hengkangnya bangsa Arab dan kerajaan mereka dari sana, dan kerana perpisahan mereka dari ahli kesukuan Barbar. Lalu nasab-nasab Arab mereka tersimpan dan sarana untuk mencapai kemenangan melalui kesukuan dan sikap tolong-menolong telah hilang. Bahkan mereka menjadi rakyat jelata yang dijadikan sasaran kesewenangan para penguasa dan telah terbiasa dengan kehinaan-kehinaan. Mereka mengira bahawa pencampuran nasab mereka dengan nasab para penguasa adalah jalan untuk dapat mendominasi dan mengatur kebijakan. Karena itulah, anda menemukan kaum profesional berusaha keras untuk mendapatkan jabatan-jabatan kekuasaan. Adapun orang yang telah bergelut dengan keadaan-keadaan kabilah, kesukuan, dan kerajaan-kerajaan mereka di bahagian barat, serta bagaimana kemenangan diraih oleh bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok, maka jarang sekali mereka melakukan kesalahan dalam memahami dan menilainya. Yang termasuk dalam bab ini adalah apa yang ditempuh oleh para sejarawan ketika mereka menyebutkan kerajaan-kerajaan dan raja-rajanya. Mereka hanya menyebutkan nama raja, bapaknya,
ibunya, isteri-isterinya, gelarnya, cincinnya, hakimnya, penerima tamunya, dan menterinya. Semua itu mereka lakukan kerana meniru para sejarawan dua daulah, iaitu Umayyah dan Abbasiyah, tanpa memahami maksud-maksud mereka. Para sejarawan pada masa itu menulis sejarah untuk para penguasa daulah dan anak-anak mereka kerana bertujuan mengamati perjalanan para pendahulu mereka dan keadaan-keadaan mereka agar para penguasa tersebut meniru jejak-jejak mereka dan mengikuti pola-pola mereka dalam mencetak para tokoh yang akan menjadi penerus daulah mereka dan dalam menyerahkan jabatan-jabatan kepada keluarga mereka. Para hakim pada saat itu juga berasal dari orang-orang kesukuan kerajaan dan sejajar dengan para menteri sebagaimana yang telah kami sebutkan kepada anda. Karena itulah, para sejarawan tersebut perlu untuk menyebutkan itu semua. Adapun ketika pola kerajaan-kerajaan telah mengalami pergeseran, zaman antara suatu kerajaan dan kerajaan lain berjauhan, dan tujuan hanya terhenti untuk mengetahui raja-raja itu sendiri secara khusus, perbandingan antara suatu kerajaan dengan kerajaan lain dipandang dari segi kuat dan lemahnya, dari sisi kerajaan yang menandinginya atau tidak mampu menandinginya. Maka apa manfaatnya jika penulis sejarah pada masa ini menyebutkan anak-anak raja, isteri-isterinya, ukiran cincinnya, gelarnya, hakimnya, menterinya, pengurus istananya dari suatu kerajaan terdahulu yang tidak dikenal nenek moyang, nasab dan tingkatan-tingkatan mereka. Yang menyebabkan mereka melakukan hal itu adalah sikap taklid dan lalai dari tujuan-tujuan pengarang masa lalu, serta tidak kritis terhadap tujuan-tujuan sejarah. Kecuali jika menyebutkan para menteri yang memiliki peran besar dan kisah-kisah mereka memenuhi kisah para raja, seperti Al-Hajjaj, Bani Al-Muhallab, Al-Baramikah, Bani Sahal bin Nubah, Kafur Al-Ikhshidi, Ibnu Abi Amir dan yang semisal dengan mereka. Maka tidak mengapa menyebutkan nenek moyang mereka dan keadaan-keadaan mereka, kerana mereka termasuk dalam kategori para raja. Baiklah, di sini kami akan menyebutkan suatu pelajaran yang kami jadikan penutup uraian kami dalam pasal ini. Bahawa sejarah adalah penyebutan khabar-khabar khusus dalam suatu masa atau generasi. Adapun menyebutkan keadaan-keadaan umum penjuru dunia, generasi-generasi, dan zaman-zaman adalah bahan utama penulis sejarah yang kebanyakan tujuan-tujuannya didasarkan pada hal itu, dan dengannya sejarah-sejarah yang ditulisnya pun bermacam-macam. Sudah ada orang yang telah menulisnya dalam satu buku sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Masudi dalam kitab Muruj Az-Zahab. Di dalamnya Al-Masudi menjelaskan keadaan bangsa-bangsa dan tempat-tempat di penjuru dunia dari timur sampai barat pada masanya, yakni masa tahun 330 Hijriah. Ia menyebutkan agama-agama dan tradisi-tradisi mereka, menjelaskan tentang kondisi negeri-negeri, gunung-gunung, laut-laut, kerajaan-kerajaan, dan negara-negara. Ia mengklasifikasikan bangsa-bangsa Arab dan non-Arab. Dengan sejarah yang ditulisnya itu, ia menjadi pemimpin para sejarawan yang dijadikan rujukan utama dan pokok yang dijadikan standar untuk meneliti banyak sejarah. Kemudian Al-Bakri datang setelahnya. Ia mengikuti jejak Al-Masudi, namun khusus di dalam perilaku dan budaya para raja serta kerajaan-kerajaan mereka. Sebab bangsa-bangsa dan generasi-generasi pada masanya tidak mengalami banyak perubahan. Adapun masa ini, yakni akhir abad ke-8, kondisi Maghribi yang kita saksikan telah mengalami banyak perubahan, bahkan dalam segala bidang. Mulai abad ke-5, bangsa Barbar terdesak oleh bangsa Arab. Bahkan bangsa Arab mengalahkan mereka dan merebut kekuasaan dari mereka secara umum dan menyertai mereka dalam negeri-negeri yang berada di bawah wilayah kekuasaan raja mereka. Ditambah lagi pada pertengahan abad ke-8 ini, baik di barat maupun di timur, muncul serangan penyakit yang mewabah terhadap peradaban manusia. Penyakit tersebut membinasakan bangsa-bangsa sedikit demi sedikit, melenyapkan generasi-generasi, menutup banyak keindahan peradaban dan menghapusnya.
Ia datang kepada kerajaan-kerajaan pada saat usia lanjutnya sehingga mengurangi naungannya, menumpulkan ketajamannya, melemahkan kekuasaannya, dan mengantarkan harta bendanya kepada kehancuran. Peradaban dunia mengalami keruntuhan akibat keruntuhan manusia. Maka kota-kota dan pabrik-pabrik menjadi tumbang, jalan-jalan dan simbol-simbol peradaban mati, rumah-rumah sepi, kerajaan-kerajaan dan kabilah-kabilah lemah, dan penghuninya sudah berganti. Di belahan timur saya menyaksikan hal yang sama terjadi di barat, meski dengan kadar berbeza. Seolah lisan alam mengumandangkan seruan kerobohan dan kebinasaan kepada dunia, lalu dunia pun menurutinya. Hanya Allah yang mewarisi dunia dan orang-orang yang berada di atasnya. Ketika keadaan-keadaan telah mengalami perubahan secara total, maka seolah makhluk mengalami pergantian dari asalnya dan dunia berubah secara keseluruhan. Seolah ia adalah makhluk yang baru, pertumbuhan yang dimulai lagi, dan dunia pun menjadi baru. Karena itu, zaman ini membutuhkan orang yang mencatat keadaan-keadaan manusia, dunia secara keseluruhan, generasi-generasinya, budaya-budayanya, dan keyakinan-keyakinannya. Dalam hal itu ia mengikuti langkah Al-Masudi dalam menulis sejarah zamannya, agar menjadi sandaran orang-orang setelahnya. Dalam kitab ini, saya menyebutkan sejarah Maghribi sesuai dengan kemampuan saya, baik secara langsung atau isyarat dalam berita-beritanya. Tujuannya agar penyusunan sejarah ini hanya terfokus kepada kawasan Maghribi, keadaan generasi-generasinya, bangsa-bangsanya, kerajaan-kerajaannya, tanpa melampaui negeri selain Maghribi kerana saya tidak memiliki informasi yang cukup atas sejarah Timur dan bangsa-bangsanya. Di samping itu berita-berita yang dinukil tidak mencukupi atas apa yang saya inginkan. Al-Masudi mampu menulis apa yang telah ia tulis kerana ia telah menempuh banyak perjalanan ke berbagai belahan dunia sebagaimana yang telah ia sebutkan dalam kitabnya. Walaupun demikian, sejarah Maghribi yang ia tulis kurang lengkap. Di atas setiap orang yang mengetahui ada orang yang lebih mengetahui. Tempat kembali segala ilmu adalah Allah. Manusia adalah makhluk lemah. Karena itu, pengakuannya akan kelemahan dan kekurangan adalah sesuatu yang wajib. Barang siapa yang mendapat pertolongan Allah, maka segala jalan dimudahkan kepadanya dan segala tujuannya tercapai. Kami mendapat pertolongan Allah atas apa yang kami inginkan dalam menyusun tulisan ini. Allah yang menunjukkan jalan yang benar dan memberikan pertolongan. Kepadanyalah segala bentuk kepasrahan diserahkan. Akan tetapi, masih tersisa bagi kami untuk memberikan pengantar tentang cara penulisan huruf selain Arab ketika disebutkan dalam kitab ini. Ketahuilah, huruf-huruf yang diucapkan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti merupakan suara-suara tertentu yang keluar dari tenggorokan, yang bisa berubah-ubah akibat pemotongan suara oleh ovula, iaitu bagian langit-langit atas yang menonjol ke bawah, ujung-ujung lidah, rahang bawah, pangkal tenggorokan, gigi geraham, atau oleh gerakan dua bibir. Dari situ keluarlah suara-suara tertentu dan huruf-huruf tertentu yang khas dalam pendengaran. Dari situ pula kata-kata dirangkai untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Semua bangsa tidaklah sama dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut. Terkadang suatu bangsa memiliki huruf yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Huruf-huruf yang diucapkan oleh bangsa Arab ada 28 sebagaimana yang telah anda ketahui. Dalam bahasa Ibrani, yakni orang-orang Israel, kita menemukan huruf-huruf yang tidak kita temukan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita juga terdapat huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa mereka. Begitu juga bahasa Eropah, Turki, Barbar dan bahasa non-Arab lainnya. Ahlul Kitab dari kalangan bangsa Arab dalam mengungkapkan huruf-huruf mereka yang terdengar membentuk huruf-huruf secara tertulis, seperti membentuk huruf alif, ba, jim, ra, ta, dan seterusnya, dari huruf-huruf Arab yang jumlahnya 28. Jika mereka menemukan huruf yang tidak ditemukan dalam bahasa mereka, maka huruf tersebut tertinggal tanpa penjelasan.
Terkadang sebagian penulis memberi tanda dengan huruf Arab yang mirip dengannya. Namun cara ini tidak cukup untuk menunjukkan huruf yang sebenarnya, bahkan mengubah huruf aslinya. Kerana kitab kami ini mencakup sejarah bangsa Barbar dan sebagian bangsa non-Arab lainnya, dan terkadang kami harus menyebutkan nama-nama mereka atau sebagian kata-kata mereka yang mengandung huruf-huruf yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab, maka kami terpaksa menjelaskannya dan tidak cukup memberi tanda huruf yang dekat dengannya sebagaimana yang kami katakan tadi, kerana cara ini tidak cukup untuk menjelaskan huruf asing tersebut.